warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini ketemuan yang pertama karena tapi disusul oleh Pak Julur ya. Oke, saya kebagian pedagogik gitu ya. Nah, mulai hari apa ya? Kamis atau apa ya? Tahu saya lupa. Dihubungi Mas Bahru itu hari apa? Bapak Ibu dari apa kira-kira yang kemarin gue dihubungi hari sejak itu kemudian ya kelihatannya hari teknis ini tanggal 18 18 hari Jumat ya ya 18 sekitar 18 malam ya 18 malam tanggal 18 malam tuh dihubungi sama Mas Bahrul apa namanya ada PPG baru gitu. Nah kemudian ini di Google Drive Bapak Ibu sudah coba kita nggak keluar lagi resultnya ya. ID suntik AB. Google Drive ini berisi materi pedagogik. Ya di WA sudah saya kirimkan link ya, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Jadi mulai hari Jumat itu terus Sabtu kita ketemuan kan ya. Nah saya berpikir keras gimana menyediakan materi untuk Bapak Ibu ini. Kemudian yang saya lakukan Bapak Ibu, saya mencermati kisi-kisi gitu ya. Jadi kisi-kisinya itu kira-kira berisi apa gitu yang ditugaskan ke kita gitu pada hari ini ya. Ya, oke. Nah, jadi mana ini ya? PPG 2020 bukan. Nah, yang ini ya. Nah, itu mulai dari kisi-kisi jadwal gitu ya. Kita buka dulu. Sudah tambah ini ya Bapak Ibu ya. Saya lagi membuka file ini ya. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Sampun. Ya, mudah-mudahan jaringannya bagus saja. Oh ini karena belum proses buka ya. Apa itu? Ya agak lemot ternyata ya. Tunggu dulu sebentar. Yang lemot laptopnya atau internetnya ini. Mungkin bisa dimatikan mic-nya untuk kawan-kawan yang lain biar bisa fokus dengan Pak Parno. Ya, Pak kita ulangi lagi. Jadi jadwalnya ya, oke, lalu satu lagi
Ya, oke. Jadi, nah begitu diberi jadwal seperti ini Bapak Ibu ya. Oh, sorry. Ya, kita kecilkan sedikit. Ya. Nah, ini begitu. Ini cerita aja dulu ya. Jadi kita mencoba belajar, tapi ini kan bukan materi fisika itu, karena pedagogik gitu ya. Betul. Jadi begitu ini kita coba, kan ada modul ya, dari PPG itu 4 modul. Kemudian kita coba, misalnya ini media pembelajaran PPACK. Nah, menurut saya ini ada di modul 2 KB1 gitu, menurut saya ya. Lalu perangkat pembelajaran fisika berbasis PPACK ini ada di modul 4 gitu. Kemudian nah ini perangkat pembelajaran ini belum ada ini belum. Lalu model pembelajaran fisika ini modul 2 KB1 seperti ini ya. Sama modul 3. Kemudian yang ini nah, ini jadi cerita gitu ya. Kira-kira ini bisa didapat dari mana? Nah, kemudian adik-adik saya coba dari kisi-kisi sekarang ya. Nah, dari kisi-kisi ini mulai 81 ya. Mulai 81 ya. Kira-kira kita ada di sini aja, nah, di sini ya. Nah, di sini nanti jadi media pembelajaran PPACK ini ternyata ini adalah yang dididik itu kemampuan kolaborasi misalnya ya. Jadi kemampuan kolaborasi ini, tapi medianya itu PPACK gitu. Ya, ini siapa ya yang bandel ya? Yang bandel yang tidak dimatikan ini. Sudah tidak ada. Ya. Nah, ini ternyata PPACK lalu kemampuan kolaborasi. Nah, berarti kita punya tugas PPACK itu apa? Kolaborasi apa? Gitu ya, adik ya. Harus dua-duanya di sini gitu. Jadi ini harus kita cari dua-duanya. Kita geser ke bawah. Nah, itu indikator yang diharapkan. Jadi yang saya beri kuning-kuning itu. Misalnya berikutnya ini, perangkat pembelajaran fisika berbasis PPACK. Nah, berarti nanti ini ada indikator, tujuan, langkah. Saya sampai berpikir apakah ini kurikulum Merdeka atau kurikulum yang lama. Kelihatannya ini kurikulum yang lama gitu ya. Bukan kurikulum Merdeka, tapi yang lama. Nanti ya mohon menurut adik-adik Bapak Ibu gimana? Nah, terus di sini ini ada model pembelajaran yang kontekstual. Nah, jadi kita perlu belajar pembelajaran kontekstual itu yang seperti apa gitu, berbasis PPACK. Nah, ini indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau yang agak atas tadi kemampuan kolaborasi, maka yang bawah ini sudah beralih berpikir tingkat tinggi. Di sini perangkat PPACK. Kalau yang atas ini PPACK sebagai media. Nah, PPACK sebagai media itu kemampuan kolaborasi. Jadi harus belajar kemampuan kolaborasi itu apa. Lalu di sini pembelajaran fisika yang kontekstual itu seperti apa. Terus indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, seperti apa. Jadi banyak PR kita itu. Ya, terus berikutnya. Nah, di sini lain lagi. Sikap pengetahuan psikomotor. Nah, kalau ini kan umum ya. Jadi umum 3 ranah itu. Terus ini kita coba ke bawah. Kalau ini perangkat pembelajaran PPACK dan K3. Nah, ini ada K3-nya juga. Nah, berarti kita perlu belajar K3 itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan K3 ini dibatasi
hanya pada lab gitu ya, kesehatan dan keselamatan kerja ketika kita berada di laboratorium gitu ya, dalam pembelajaran itu. Nah, berarti kita tambah lagi dalam K3. Ini juga dalam K3, ini jelas ya. Nah, berikutnya waktu kita disuruh membahas bahan ajar fisika kontekstual. Nah, ini lagi-lagi kontekstual, TPACK. Nah, ini beralih lagi kemampuan pemecahan masalah. Nah, beda lagi. Jadi kita juga harus belajar kemampuan pemecahan masalah. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, ini sekarang metode. Kalau tadi ini sekarang metode, berarti metode beda lagi. Nah, metode ini metode tertentu membentuk karakter, melatihkan kolaboratif, komunikatif. Nah, sekarang ada tambahan lagi, komunikatif. Tadi kan kolaboratif sudah ya di atas tadi. Jadi tambah lagi komunikatif. Kelihatannya sudah ada kolaboratif, komunikatif, kayaknya arahnya ke 4C. Kolaboratif, komunikatif, kritis, kreatif, yang 4C yang didengungkan oleh abad 21 itu. Nah, berarti kita harus belajar juga komunikatif, nanti seperti apa gitu. Jadi sementara saya berpikiran seperti itu. Kalau misalnya kita mau belajar getaran dan gelombang, ya kita harus tahu betul materi getaran dan gelombang itu sebelum ke soal-soalnya. Kadang-kadang soal-soal juga perlu sih ya untuk latihan, tetapi yang lebih perlu itu adalah materinya sendiri harus dikuasai. Nah, makanya ini mencoba menganalisis ya, mengidentifikasi poin-poin apa yang harus dipelajari gitu. Nah, ini tambah lagi komunikasi gitu. Nah, kalau kita ke bawah, tapi memang di sini ya, bentar. Di sini ini memang ini metode pembelajaran fisika yang dapat membangun karakter, pengetahuan, keterampilan. Wah, ini dalam peserta didik dalam memecahkan masalah, memecahkan masalah secara kritis, kolaboratif, komunikatif. Panjang sekali ini ya. Nah, jadi ini harus kita pelajari satu-satu. Yang berikutnya model pembelajaran. Nah, ini yang menerapkan prinsip TPACK. Jadi dari sini TPACK itu berarti miliknya guru, kemampuan yang harus dikuasai oleh guru ketika mengajar gitu. Nah, sebelum mengajar membuat RPP-nya dulu. Nah, di sini kolaborasi dan komunikasi ya. Terus kalau ke bawah lagi ini tambah lagi sikap ilmiah. Nah, itu di samping kolaborasi, komunikasi. Terus ke bawah sekarang strategi. Nah, jadi tadi ada model, ada metode, ada strategi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya membedakan apakah ini model, apakah ini metode, apakah ini strategi. Saya sampai sekarang itu yang strategi ini yang belum pas, Bapak Ibu ya. Belum begitu bisa membedakan dengan yang lain. Kalau model sama metode insya Allah sudah bisa. Yang strategi ini agak susah. Nanti kita coba lihat aja. Nah, di sini ketika strategi, maka ini sikap pengetahuan keterampilan abad 21. Wah, ini keren ini ya, abad 21. Nah, di sana pembelajarannya harus kontekstual. Nah, berarti tadi kontekstual harus seperti apa gitu. Yang membangun sikap, keterampilan, kolaborasi, komunikasi. Nah, lagi-lagi ini kemampuan yang abad 21 tadi. Tapi bawahnya, ini kan menerapkan pelaksanaan. Ini menganalisis pelaksanaan. Ini sudah beda lagi. Kalau yang menerapkan itu sikap, keterampilan, kolaborasi, dan komunikasi. Tapi kalau pas menganalisis, ini sikap dan kritis. Lalu mengevaluasinya, berpikir kreatif. Loh, kok agak aneh ya menurut saya. Mestinya ini kan menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, ini kan harusnya satu kata gitu ya. Satu kata. Tetapi di sini beda-beda. Waktu menerapkan disuruh kolaboratif sama komunikasi. Berarti waktu menerapkan itu yang dipentingkan ini, barangkali begitu ya. Yang dipentingkan itu ada kolaborasi, ada komunikasi. Nah, nanti dari situ akan muncul sikap ilmiah dan berpikir kritis, lalu ada kreatif, mungkin begitu ya.
Jadi ini mungkin saja begitu. Tapi ini yang kita pandang, kalau saya ini keterampilan abad 21. Abad 21 yang 4C tadi. Jadi C1, C2, C3, C4 gitu. Ya, kritis, kreatif, communication, collaboration gitu. Nah, berarti ini harus kita pelajari satu-satu Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan, misalnya kritis apa, kreatif apa. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang laboratorium. Nah, laboratorium di sana itu ternyata ada kegiatan lab dan virtual lab. Nah, berarti ada, di samping lab nyata ada virtual. Nah, di sini beda lagi sekarang. Begitu kita ke lab itu pembelajaran berbasis inquiry. Nah, beda lagi. Kalau tadi kan tidak disebut sama sekali ya. Nah, berarti kita harus juga belajar berbasis inquiry. Kegiatan di lab, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan literasi sains. Oh, tambah lagi. Berarti literasi sains. Tadi kan belum pernah disebutkan tadi ya. Nah, sekarang disebut literasi sains. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini evaluasi kelihatannya semester depan atau nggak tahu ini evaluasi ini ada sendiri atau enggak. Kalau evaluasi ini siapa dosennya ya? Kayaknya kok belum ada ya. Tapi nggak tahu, nanti mungkin periode berikutnya barangkali ya. Nah, itu Bapak Ibu sementara ya. Jadi bagian pedagogik kita harus tadi yang kira-kira dimaksud oleh kisi-kisi tadi, kita harus belajar apa aja itu. Ini tanggungan kita sangat banyak gitu. Nah, gimana nih menurut Bapak Ibu? Mungkin berdasarkan tes yang waktu itu gitu ya, kemudian belum lolos, dan penjelasan saya mungkin gimana, bisa di-match-kan atau enggak ini? Monggo, mungkin ada yang berpendapat. Silakan kalau ada yang berpendapat. Monggo, ayo. Ini Mas Rio Perdana, silakan. Oke, terima kasih Pak Parno. Menurut saya bagaimana? Suara saya kedengaran Pak? Saya belum uji coba juga. Oh, sangat jelas. Terima kasih banyak Pak. Yang jelas pertama kali, alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi dengan Pak Parno karena memang saya mahasiswa Bapak dulu itu. Begini Pak, untuk kesempatan kali ini yang kita butuhkan adalah kebutuhan kami ini mengkaji bagaimana kisi-kisi itu bisa terhubungkan dengan soal-soal yang akan muncul nanti Pak, gitu. Artinya mungkin Bapak punya bentuk soal yang terkait dengan kisi-kisi tadi, sehingga kami bisa berlatih secara teknis persoalan kisi-kisinya nanti yang muncul polanya seperti apa, termasuk kata-katanya, mungkin tata bahasanya, atau logika-logika yang mungkin pada kehidupan kami di sekitarnya ini kok tidak bisa kami temui Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Mohon saran dan pendapatnya, karena memang kalau dilihat dari kisi-kisi tadi tanggungannya banyak sekali, dan memang ya Masya Allah ya, luar biasa sekali. Nanti kalau dikaitkan dengan kehidupan kami sehari-hari, waktunya hanya 1 bulan seperti ini, apakah bisa nutut, kira-kira gitu Pak. Mungkin dari kawan-kawan yang lain insya Allah mungkin ada saran. Insya Allah cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Di salah satu folder itu sudah saya sediakan di sana, cuma tidak banyak, gitu ya. Jadi memang pedagogik ini agak susah ya, membuat soalnya itu agak susah. Makanya di sana ada beberapa contoh, mungkin itu juga dari internet ya. Karena itu lalu saya tawarkan. Jadi kita kalau ya nanti dari adik-adik monggo ya, dari adik-adik sorry gini. Dari Pak Rizky kelihatannya kemarin waktu penjelasan itu juga sudah diberitahu begini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu dibahas gitu ya. Kalau dari saya sementara sudah ada foldernya dan saya baru temu itu, belum bisa lebih lanjut lagi. Ya. Nah nanti dari adik-adik ini coba cari itu ya seperti apa.
yang diperbuat oleh mahasiswa PPG sejauh ini yang seperti yang saya katakan ini. Jadi PPG yang sekarang itu kan ada tambahan-tambahan materi kan ya, tambahan apa namanya pemberian materi. Tapi soal-soal yang dibahas itu sebagian besar berasal dari anak-anak sendiri gitu. Jadi itu juga karena keterbatasan dari dosennya dalam mungkin membuat dalam waktu singkat tadi kan ya, dalam waktu singkat apa ya mungkin dosen-dosen membuat kan nggak mungkin juga ya. Saya coba cari-cari di file-file saya ketemunya yang tadi itu. Nah nanti kalau ketemu file yang lain saya coba masukkan di folder itu gitu. Nah gitu Mas Rio ya. Jadi mungkin ada baiknya tidak jaga itu ya. Siap. Tidak apa namanya? jaga menjagakan Pak. Tidak menunggu soal yang dari dosen gitu. Ya, tapi ada cari itu. Jadi sejauh ini yang jalan begitu. Nah, sebetulnya ini juga bisa ditempuh sebetulnya seperti itu gitu. Nah, tadi itu saya menawarkan secara tidak langsung soal-soal kita cari, tapi teorinya sendiri itu kita juga jangan teledor dong, gitu ya. Jadi saya tadi menunjukkan materi-materi ini loh yang perlu dicoba, dicari, dipelajari. Itu jangan sampai teledor karena soal itu dibuat jelas berdasarkan materi gitu. Jadi kalau materinya sendiri misalnya tidak matang seperti tadi yang saya bilang getaran gelombang, mau menjawab soal getaran gelombang, ya materinya sendiri kan harus kuat gitu. Kalau tidak kuat ya kan nggak bisa gitu. Nah itu yang mau kita tunjukkan gitu loh. Nah nanti ya gimana waktu tinggal sebentar. Ya memang ini kita ketemunya kan memang tinggal sebentar, nggak bisa menyalahkan. Itu kan. Nah kalau kita nanti saling menyalahkan ya nggak bisa gitu. Itu ya Mas Rio ya. Jadi tolong adik-adik juga berusaha, kami juga berusaha. Nah kami sudah misalnya hari ini tadi sekitar jam ya kira-kira kurang 10 menit baru saya upload di Google Drive gitu ya. Tadi menata macam-macam, cari di internet macam-macam tadi ya. Nah baru kemudian kira-kira 10 menit menjelang ini tadi saya upload di Google Drive tadi gitu. Nah gitu. Tapi terima kasih atas pendapatnya gitu ya. Tapi kalau seperti itu hanya kita latihan soal-soal untuk pedagogik, saya kira nggak cocok gitu ya. Jadi nggak cocok kalau teorinya tidak matang. Paling tidak tahu oh ini ya kira-kira teorinya. Ayo silakan ditanggapi yang lain, monggo. Tidak harus dari saya kan? Ya misalnya ini, silakan Mbak Yesi. Assalamualaikum Pak, saya Yesi dari Mojokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau menambahkan Pak, karena kemarin kan saya sudah mulai di modul sudah saya download. Keempat modul pedagogik sudah saya baca Pak, tapi mohon maaf Pak, tidak nyantol sama sekali. Karena memang kuliahnya sudah beberapa puluh tahun yang lalu, kan materinya hampir sama waktu saya S1 dulu kan. Jadi ya saya ini apa modulnya ini saya bakar terus saya minum saja gitu biar cepat. Karena terlalu banyak Pak memang materinya, apalagi kalau teori pendidikan ya. Kalau teori pendidikan kan menghafal teori ini dari ini, teori ini dari ini, teori ini dari ini gitu. Kalau yang dapat share dari teman-teman di grup itu kan banyak kumpulan soal UP gitu. Itu si A nge-share ini, si B nge-share ini, saya jadi bingung Pak. Ini yang dipelajari yang mana? Kok banyak? Modul saja sudah banyak, soal-soalnya juga banyak. Terus saya tinggal tidur. Belum ditambah pekerjaan ya Bu. Nah, ini Bu. Tugas sekolah ya Bu. Juga ya Pak. Tapi yang paling susah dalam menyembuhkan rasa trauma tersebut. Karena saya sudah berterima kasih sekali karena 5 tahun ini sudah berharap dan alhamdulillah hari ini sudah ada jawaban dari doa-doa 5 tahun Pak ya. Cuma untuk menghadapi UP itu
Pak belum ngerjakan, belum apa-apa itu sudah ya. Iya. Terima kasih Pak, mohon semangatnya, mohon bantuannya, terima kasih. Oke, Mbak Yesi. Ya, makanya tadi gini kan. Jadi tadi membaca modul tidak nyantol-nyantol kan. Lalu tadi kan saya buka pertama kisi-kisi. Gimana kalau kita cari kisi-kisi itu, kemudian kisi-kisi itu kita cocokkan dengan isi modul gitu loh. Misalnya tadi tentang kolaborasi ada tidak di dalam modul? Ketika ada, kejarlah di sana. Kolaborasi itu apa? Berpikir kritis. Ketika berpikir kritis itu ada di modul, ada tidak? Kejar di sana. Gitu. Jadi kita tidak pure mempelajari modul, tetapi juga tidak pure mempelajari kisi-kisi. Jadi atau tadi tidak pure lagi mempelajari soal-soal, itu malah parah nanti gitu ya. Jadi mungkin kita coba ya tiga-tiganya, kisi-kisi iya dicocokkan dengan modul materi, kemudian dicocokkan dengan nanti kalau ada contoh soal tadi yang disarankan tadi. Nah, cobalah kita sama-sama itu ya. Jadi apa? Nah, mengenai tugas-tugas sehari-hari, kalau saya tugas sehari-hari itu untuk sementara ini bisa nggak dinomor duakan? Yang nomor 1 tuh PPG ini. Itu penyakit lamanya guru. Jadi guru itu sering mengeluh, tugas saya banyak, mesti mengeluh itu. Dan itu yang tidak saya suka. Gitu. Coba kalau dosen. Kepala sekolahnya marah-marah, Pak. Coba gini, coba. Kalau dosen Beneran Pak, saya dimarahin. Kemarin baru dimarahin kenapa? Syarat-syarat itu sudah tidak boleh meninggalkan tugas utama mengajar. Begitu Bapak, itu saya baru kemarin mengurus syarat itu. Ini perkataan saya kan belum selesai kan? Coba dengarkan dulu ya, coba dengarkan dulu. Kira-kira kalau dosen itu kelihatan sibuk atau enggak? Kelihatan mengeluh atau enggak? Sibuk, sangat sibuk. Saya tahu Sibuknya Pak, iya. sibuk, sangat lebih sibuk Sibuknya dari iya. saya. Mengeluh atau tidak? Mengeluh atau tidak? Kebanyakan kan tidak kan? Tidak Pak, enjoy. Kebanyakan Ya, tidak. betul. Oke, karena pekerjaan itu tidak diminta untuk hangus, tidak diminta untuk dikerjakan, ya tetap ada kan. Jadi kenapa tidak disikapi beda gitu loh? Gimana caranya? Misalnya ya. Iya Pak, guru itu ada tugasnya administrasi, begini. Sekarang administrasi apa tugas utama? Bukan kan? Bukan. Oh, berarti kalau bukan tugas utama nggak usah dipikirkan. Dia berjalan aja seperti ada apa adanya. Itu. Terus kalau tugas kita utama apa? Ngajar. Yang ngajar itulah yang paling penting dipentingkan, gitu kan? Nah, sekarang ngajar yang penting seperti apa ya? Berarti harus ada RPP disiapkan, begitu. Nah, sudah jalan gitu. Nah, ketika kemudian guru itu mengajar harus pakai RPP, terus harus mengerjakan administrasi apa, wakasek macam-macam, itu menjadi yang utama, mengajarnya itu menjadi teledor. Disitulah lalu letak kesalahannya gitu. Coba kalau dipikir-pikir, pekerjaan yang menantang dari yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya yang paling menantang dan perlu setiap kali dinamis yang mana? Pekerjaan administrasi, wakasek, macam-macam, atau mengajar yang paling dinamis? Mengajar kan? Nah, yang mengajarnya itu yang paling dipikirkan. Yang lain-lain itu kan rutinitas. Iya kan? Rutinitas yang lain-lain tadi. Loh, kalau rutinitas kenapa dipikir? Nggak usah kan? Dulu pakai ini, sekarang ya sudah pakai ini. Nanti disuruh merubah, ya dirubah. Gitu aja, nggak usah. Nah, sekarang untuk sekarang yang 1 bulan ini yang menantang adalah UP. Mengajarnya bagaimana? Jadi pekerjaan rutin sementara, begitu loh.
Jadi sikapnya harus begitu. Misalnya kalau dosen ngajar ya sudah ngajar aja gitu. Pokoknya sudah direncanakan dari awal, nanti materinya ini tiap pertemuan ada 16 pertemuan, di pertemuan ke-8 nanti ada UTS. Terus sistemnya pakai si pejar ada berapa menu dikerjakan tiap minggu. Udah itu jadi pekerjaan rutin. Berikutnya kalau dosen mikir penelitian, mikir pengabdian, ya mikir PPG seperti ini. Waktu hari Jumat diberi tugas harus mencari materi kan. Nah, sudah akhirnya ketemu materi yang sekarang kita share itu. Jadi mana yang lebih positif itu yang kemudian disikapi gitu loh Bapak Ibu, termasuk Mbak Aris ini. Gimana? Gitu bisa nggak kira-kira? Nah kalau ngeluh terus ya, kalau Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kalau ngeluh terus nanti kapan tidak ngeluh? Berhenti mengeluh kapan gitu, ya kan? Betul. Itu yang apa ya? Misalnya ya, saya kan tiap tahun juga ada pengabdian ke guru-guru kan. Misalnya guru-guru saya ajak untuk membuat FPP tentang PBL STEM, berorientasi literasi sains. Itu alasannya ada aja gitu. Pak ini tugas ini, tugas itu, tugas ini. Ya memang kalau nggak ada pengabdian ini tugas itu nggak ada gitu. Ya ada Pak, tapi berat ya itu salahnya sendiri gitu. Oke Bapak Ibu ya, ayo apalagi siapa yang mau ngeluh pekerjaan ini? Kalau tidak dikeluhkan, kalau tidak mengeluh, misalnya mengeluh atau tidak sama nggak pekerjaannya itu? Sama kan? Sama. Yang penting mengajar tidak meninggalkan anak-anak waktu belajar kalau saya Pak. Yang lainnya didengarkan kalau dimarahin. Oke ya, jadi misalnya tadi. Nah, terus ada lagi yang berpendapat? Mas Arif Budiman, silakan. Mbak Yayu Sugiyarti. Mas Arif dulu aja. Oke, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak SMA Negeri 1 Sesepang. Ini Pak yang saya gini, agenda hari ini kan ini Pak ya, apa pembelajaran TPAK itu Pak ya, TPAK ya. Ini Pak, kebetulan saya bukan dari kependidikan Pak, jadi mohon kalau bisa Pak, langkah-langkahnya atau ringkasannya itu seperti apa gitu Pak. Itu Pak. Jadi kita enak, jadi kalau sudah tahu harapan jenengan, kalau sudah bisa menguasai pengetahuannya kan nanti enak nanti persoalannya gitu loh Pak. Sekian terima kasih Pak. Iya, ringkasannya ada di tadi Mas, ada di folder-folder tadi, folder-folder tadi sudah disediakan banyak itu ya. Ringkasannya belum sempat. Baru hari Jumat terima tugas. Oke Pak. Itu ringkasannya berarti Pak ya? Ringkasannya Pak ya? Itu belum, masih belum file itu. Ya kan, kita harus membaca cepat kan, seret-seret dulu ya. Oke, Mas Arif Budiman ya nanti ya kita ini jadi kita coba ini dulu ya menata hati dulu. Ini sebetulnya kita mau apa gitu loh. Nanti kalau sudah ini sudah kepegang, nanti ini mau ke sono itu gampang gitu. Tapi kalau ini masih liar begini ya, masih liar masih ke sono gitu. Nah nanti itu akan jadi agak mengganggu gitu. Oke, tadi siapa Mbak Yayu tadi ya kayak ini? Iya betul. Ya silakan Mbak Yayu. Terima kasih Bapak. Saya Yayu dari SMA 10 Surabaya. Mau nanyakan gini Bapak, kan kita banyak modul yang harus kita pelajari. Terus saya juga ingat kan soal-soal untuk masalah pedagogis seperti ini kan soalnya hampir dalam bentuk kalimat gitu nih Bapak nggih. Nah, saya mau sarannya trik-trik apa sih, trik khusus apa yang kita bisa menjawab, karena biasanya di pilihan ganda itu jawabannya hampir mirip-mirip. Nah itu gimana caranya untuk kita mencapai oh ternyata jawabannya ini yang betul gitu Bapak. Terima kasih. Ya saya kira sama ya dengan soal-soal yang berbentuk fisika sama, cuma kita kan tadi ya sudah lama tidak mempelajari pedagogik. Ya sama. Nah itu bisa jika materinya terkuasai gitu loh. Kalau materinya tidak dikuasai ya memang kan nggak bisa. Misalnya tadi TPACK itu apa? Nah kalau kita nggak tahu sama sekali, bagaimana kita bisa menjawab gitu ya? Misalnya berpikir kreatif itu seperti apa? Kalau kita nggak tahu sama sekali kan ya nggak bisa jawab gitu. Jadi memang pertama memang kita harus kisi-kisi tadi kita cocokkan dengan materi, baru nanti kalau ada soal-soal, makanya tolong mungkin ya, memang karena saya juga tidak punya bank soal pedagogik,
Saya sementara cuma punya yang sudah di folder itu, kan ada folder terakhir itu tadi. Belakangan tadi saya carikan, coba sementara saya isi berapa tadi ya? 3 atau 4 file tadi ya. Nah, misalnya seperti itu aja. Itu aja. Jadi kuncinya sama Bu Yayu, sama dengan membuat soal ya. Cuma berarti kalau membuat soal biasa kira-kira kita bisa, kenapa? Karena kita memang menguasai materi itu. Ya kan, misalnya materinya pertanyaannya ya panjang gelombang berapa, integrasi berapa, kan kita tahu betul yang ditanyakan gitu. Nah, kalau pedagogik memang ya karena dia persoalan bukan materi ya, bukan materi yang pasti seperti fisika, dia kan seperti pembelajaran gitu. Betul, nggih. Itu ya. Itu aja. Terima kasih Bapak. Nggih. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada kita masuk ke materi ya. Sudah? Misalnya sekarang kita apa ini ya? Sekarang materinya apa ini? TPACK ya. TPACK itu terdetek di modul 2 KB1 misalnya ya. Ini coba misalnya ya, modul 2 KB1. Ya, modul 2 KB1 misalnya ada nggak di sana? 2 KB1. Pedagogik Pak ya. Modul 2. Iya, ada Prof. Ini sudah kelihatan ya. Nah, ini kan sudah kita coba ya. Ini ada kisi-kisi. Terus nah di bawahnya itu ini lemot lagi. Not responding. Mungkin laptopnya. Ya, misalnya ini folder 2 ini TPACK, metode, strategi, model. Saya jadikan satu di sini. Saya jadikan satu. Misalnya tadi kalau di modul 2 KB1, modul 2 kan di sini ya. Misalnya ini modul 2 KB1. Ini KB1, benar nggak ini? Di sini ada salah satu TPACK halaman 25. Kita buka aja. Di sini halaman 25. Misalnya TPACK. Apa TPACK itu? Nah, ini mengadopsi teknologi. Jadi ada T-nya ini teknologi, pedagogik, N, konten, knowledge. Nah, misalnya begitu. K-nya knowledge, terus ada PCK. Ini pedagogik, konten, knowledge. Tapi TPACK, T-nya teknologi, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ini dibaca, kemudian kita coba ke bawah, nah ternyata itu dia ada punya 7 domain. Kalau mungkin gambarnya ada nggak di sini? Gambarnya, nah misalnya ini gambarnya. Nah, seperti ini misalnya, kalau nggak suka tulisan ya, kalau nggak suka tulisan, ada TK, ada PK, ada CK, ada TCK, nah gitu. Technological, pedagogical, knowledge gitu. Knowledge itu pengetahuan, pedagogik pengajaran, teknologi ya teknologi. Konten knowledge berarti isinya konten itu. Nah, itu ya misalnya ya. Konten knowledge. Nah, di sini. Nah, terus ini paduannya di tengah-tengah ini TPACK gitu. Oke, terus misalnya kalau sampai dengan operasionalnya Bapak Ibu, misalnya ini dibagi-bagi ini ya, misalnya ya. Di sini misalnya pengetahuan materi, nah itu disebut dengan CK, penguasaan bidang studi. Nah, TPACK ini harus dikuasai oleh guru. Artinya guru itu harus memiliki kemampuan tentang TPACK. Misalnya 1, CK, materinya harus terkuasai.
terus pedagogiknya. Nah, pedagogiknya menjadi pedagogical knowledge, itu PK-nya. Teknologi itu artinya nanti terutama teknologi digital. Kira-kira waktu kita mengajar itu kan harus ada materi, harus ada bagaimana cara mengajarkan, harus ada teknologinya yang kita gunakan, terutama digital, gitu ya. Nah, begitu PCK, berarti ini dicampur apa ini PCK ini? Berarti materi digabung dengan pedagogik. Nah, materi dengan pedagogik berarti jadilah dia PCK. Berarti A sama B. Terus ini pedagogik dan materi gabungan pengetahuan dari bidang studi dan materi dengan strategi pembelajaran. Oke, misalnya sampai di sini terus. Jadi intinya sebetulnya ini content knowledge, pedagogikal, teknologi, lalu dicampur-campur gitu. Berikutnya pengetahuan teknologi dan materi. Berarti ya materi kan, kita tahu materi fisika. Lalu materi fisika ini nanti bisa dibantu dengan teknologi kena gimana ya, misalnya dengan laboratorium virtual, misalnya dengan simulasi, misalnya dengan simulasi, apalagi satunya tuh yang pakai simulasi komputer itu. Nah, ini berguna nanti di dalam memperjelas materi. Teknologi pedagogik, nah pengajaran nanti dengan menggunakan teknologi apa gitu. Dalam mengajar itu dibantu dengan teknologi apa gitu sebagai media. Jadi yang tiga itu kan bahan dasarnya kan. Orang harus punya pengetahuan materi, orang harus punya pengetahuan mengajar, orang harus punya pengetahuan teknologi. Ketika dia mengajar, harus ketiganya ini digabung. Nah, ketika menggabung dengan pedagogik materi, ya berarti kemampuan seseorang mengajarkan satu materi. Ketika digabung teknologi dan materi, berarti ya materi tadi agar lebih jelas nanti dia butuh teknologi apa gitu. Terutama di kita tadi yang mungkin virtual, mungkin simulasi, mungkin selain simulasi itu apa ya yang bisa berinteraksi itu namanya simulasi terus virtual. Virtual ya, oke. Nah, di situ. Terus ketika mengajar butuh teknologi. Nah, nanti ketika sudah bergabung ketiganya, teknologi, pedagogik, materi. Nah, inilah yang disebut dengan PTACK gitu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus ini kira-kira gambarnya seperti ini. Gitu sih ya. Nah, jadi misalnya nanti waktu apersepsi ini menyetel video dengan menggunakan PowerPoint ini terus di slide ini. Nah, berarti itu sudah melibatkan teknologi, sudah melibatkan materi, sudah melibatkan pedagogik. Nah, gitu misalnya. Jadi ini harus dimaksimalkan. Semua harus PDKT itu nggak boleh ceramah tok gitu loh. Kalau ceramah tok berarti kan cuma pedagogik sama materi saja, tidak memanfaatkan teknologi. Teknologi ini berkait dengan materi, juga berkait dengan pengajaran itu sendiri. Nah, itu saja sih intinya TPACK itu. Berikutnya katakanlah apa ini ya, PCK macam-macam. Bentar, ini mungkin ada yang mau masuk ya. 8 domain pengetahuan. Ini apa ini misalnya ini? Rangka integrasi teknologi diaplikasikan secara praktis. Nah, ini misalnya seperti using, ini learners, ini pelajar, ini pembelajar, ini asesmen, ini praktek, ini apa ini? Pelajaran, terus ini bawahnya mendesain kurikulum. Nah, ini ada hubungannya sama sekali. Intinya itu aja sih TPACK. Sebetulnya ini TPACK itu sudah kita lakukan sehari-hari gitu ya. Sudah, cuma mungkin
apa ya, kita belum tahu istilahnya. Sekarang disebut dengan PPACK. Nah, misalnya ini ke-8 domain untuk penerapan PPACK secara praktis, misalnya menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Nah, itu berarti sudah asesmen tapi sudah menggunakan teknologi. Saya menggunakan WSIS, menggunakan Kahoot, menggunakan Google Form, menggunakan apa, nah itu tidak tidak dikoreksi secara langsung manual misalnya gitu. Saudara menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, nah seperti itu loh. Itu sudah menggunakan teknologi, menggunakan grup chat, komunikasi besar dan sebagainya. Ini ketika terus ini TIK untuk membangun materi, contohnya materi tadi kan mungkin abstrak ya, butuh chat, butuh simulasi, butuh mungkin video macam-macam. Nah, mengemas materi abstrak ke dalam animasi, simulasi, kerja mesin. Nah, seperti ini kan. Jadi kalau misalnya bisa mengajar itu ya seperti ini, jangan anak disuruh diceramai aja, tapi gunakan sumber-sumber TIK itu. Lalu gunakan TIK untuk membangun peserta didik. Nah, ini Corel Draw, WhatsApp dan sebagainya, online macam-macam, konsultasi macam-macam. Nah, sebenarnya sudah kita lakukan, terutama di dunia sekarang ya. Rancangan kurikulum, kebijakan, pengembangan sumber digital macam-macam ini di kurikulumnya. Saat menyajikan data, jadi strategi macam-macam. Oh, ini di lain-lain tempat ini, bukan hanya mengajar. Mengintegrasikan 6 ini misalnya ya. Dalam strategi pembelajaran TIK ya, mengembangkan pembelajaran berbasis web itu sudah, nanti bisa dibuka di Google Classroom, di Simpejar macam-macam. Mengelola diskusi online ya, di situ kan ada forum diskusi kan, bisa dipantau lewat telekonferensi seperti ini sudah menggunakan TIK ya, video pembelajaran. Jadi pokoknya segala sesuatu yang berkait dengan teknologi tadi ya, ada materi, konten, ada pedagogikal, ada solid, lalu ada teknologi, nah itu digabung. Itu sih intinya ya Bapak Ibu, TPACK itu refleksi diri. Misalnya ini di jauh mana Anda pedagogi KP 21, tapi ini khusus yang TPACK aja. Misalnya nih, pilih topik pembelajaran yang abstrak, sulit diamati langsung, bersifat kompleks, materi yang mengandung kata kerja sistemik untuk dijadikan dengan dukungan TIK sehingga memberi nilai tambah. Misalnya tata surya. Tata surya itu kan sulit kan, kan hanya gambar-gambar aja. Kalau di buku-buku ada ya gambar. Nah, sistem peredaran darah ini kita nggak bisa melihat langsung dalam tubuh manusia, proses kondensasi, rantai makanan, ekosistem. Nah, pokoknya yang sulit-sulit itu nanti bisa dibantu perangkat TIK itu. Yang sulit bisa contoh menjelaskan terus data ini. Taktik mengajar. Nah itu Bapak Ibu, kira-kira TPACK, tapi ini secara umum ini, bukan hanya fisika ya. Gunakan komputer untuk aktif bekerja, contoh peringatan ini, nah intinya itu. Nah ini disuruh melihat video ini. Terus ke bawah forum diskusi, misalnya ini. Ada soalnya kalau kelihatannya di sini, penutup. Penutup ada tadi ya 4C tadi ya, creativity, collaboration, critical thinking, communication. Tadi kemudian TPACK-nya di mana ini? Di sini guru harus memulai dapat. Nah di sini, ini atasnya coba kita lihat model-model pembelajaran ini ya. Ini di sini. Ini model-model pembelajaran. Jadi discovery, project, berbasis masalah, investigation, pengalaman sendiri, experience learning, kontekstual, ini pembelajaran kontekstual, bermain peran, kooperatif,
kolaboratif. Peserta didik harus dikembalikan haknya sebagai subjek yang aktif. Nah, terus berikutnya ini. Di sini peran PTK. Guru harus memulai untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan kerangka integrasi antara apa? Antara mengajar, materi, teknologi. 3 itu. Nah, nanti 3 itu dikenal dengan TPACK yang 8 domain tadi. Menilai boleh, dalam menilai bisa, dalam memahamkan materi bisa, dalam kita didik bisa yang tadi ada 8 tadi ya. Nah, kemudian tes formatif, nah misalnya ini, tapi ini gampang-gampang mungkin ya. Yang masuk ke TPACK yang mana ini? Nah, misalnya ini, yang nomor 5 ini, misalnya. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling banyak terkait ini. Nah, nomor 1, ini dong, lihat nih. Ini kok 1, 2, 3, 4, 5 ya pilihannya. Kok enggak ABCD ini ya? Masalah ketik ini. Teknologi menggantikan peran guru di semua aspek. Telah menggantikan peran guru di semua. Gimana ini? Guru sepenuhnya terbantu peran teknologi. Memerlukan penerapan prinsip pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Jadi dapat belajar mandiri. Nah, yang mana kira-kira? Yang siapanya nih? Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dibantu teknologi. Merupakan keputusan pembelajaran. Nomor 1, benar nggak kira-kira? Di semua aspek. Salah kan? Kurang benar ya. Jadi guru itu masih perlu, kehadirannya masih perlu. Jadi nomor 1 tidak. Nomor 2, sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi. Sepenuhnya. Sepenuhnya. Masih ragu-ragu ya. Pembelajaran bahasa itu memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini sepertinya betul. Tetapi tidak ada teknologinya ini. Kalau ini kan untuk pernyataan, untuk pernyataan semua kan betul. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Masa ya? Iya. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Maksudnya gimana? Pembelajaran harus gurunya harus hadir. Oh, maksudnya harus dilengkapi kelas konvensional itu gurunya harus hadir gitu ya, mungkin ya. Oh, maksudnya ya. Mungkin Prof. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran guru. Enggak, kayaknya yang paling benar yang mana? Yang 4, sepertinya yang keempat. Kalau 3 ini benar, tapi ini benar untuk semua pernyataan. Semacam itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita tahu, barangkali kita bisa misalnya ini ini guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang optimal. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. Guru perlu bersikap luas. Selalu. Luas itu kan tidak selalu toh. Iya. Tidak perlu. Kalau tidak perlu berarti kan tidak luas. Mungkin ya. Selalu berarti tidak luas. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan. Misalnya masih sulit. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. Nah, ini kayaknya yang luas ini. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Ini benar, tapi tidak sesuai dengan
apa ya yang dimaksud. Ini yang dimaksud kan luas itu dalam abad 21 ini kan. Abad 21 ini harus ada TPACK tadi. Sepertinya yang tadi nomor 4 misalnya ya. Nomor 7 misalnya. Pembelajaran ini pembelajaran 21 menekankan abad berikut kecuali berarti yang bukan. Penyelesaian masalah kayaknya iya, tingkat tinggi kolaborasi iya, komunikasi, keterampilan belajar, metakognisi ini kayaknya ya kita ragu-ragu misalnya. Keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, mencipta kreasi kan. Penggunaan aplikasi komputer, penuntasan materi. Nah, ini ada penuntasan materi ini ya. Pemahaman teknologi. Betul. Mengembangkan kreativitas dan inovasi, keterampilan kognisi. Yang mana ini yang bukan ya? Menekankan hal-hal berikut kecuali. Menekankan hal berikut kecuali. Nah, seperti ini loh Bapak Ibu. Seperti ini kan harus tahu kan, abad 21 yang mana? Nah, tadi dipelajari di mana? Abad 21 tadi gitu. Ya kan? Abad 21 harus dibaca di atas. Nomor 2 ya. Ya di KB berapa tadi? Yang kita pelajari tadi kan khusus tentang TPACK misalnya ya. Nomor 2. Nomor 4. Mana yang metakognisi, penuntasan materi, pemahaman teknologi. Nah ini ada penuntasan materi ini kayak ini ya, penguasaan aplikasi komputer. Kalau aplikasi komputer tidak dikuasai tapi dijalankan, mengembangkan. Jadi sepertinya ini ya, sepertinya nomor 4 teknik. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus benar-benar memang harus tahu materinya. Kalau materi tidak tahu, nah itu akan jadi bahaya. Nomor 8 misalnya. Tapi nomor 8 ini sudah model-model ya. Misalnya ini. Menekankan dihasilkannya produk. Produk dan otonom belajar sejak merancang. Jadi waktu merancang itu ya otonom, waktu melaksanakan otonom, mengevaluasi otonom lah. Kira-kira apa? Yang mana? Dihasilkannya produk. Yang mana? Nah ini kan kita tahu nomor 2, tapi kan kita perlu tahu kan kontekstual itu apa, kooperatif apa. Nanti kooperatif itu penekanannya di mana misalnya ya. Diskusi online penekanannya di mana? Misalnya bermain peran dan simulasi. Bermain peran dan simulasi itu kan mungkin titik beratnya ke bagaimana anak-anak itu belajar bisa menirukan sesuatu berbasis project. Ini memang utamanya ada project yang bisa dikerjakan. Project itu cirinya adalah ini, merancang, melaksanakan, mengevaluasi projectnya. Jadi dapat project itu pasti kan direncanakan. Kalau dia kontraktor, dia kan menang tender dulu. Habis itu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi. Jadi ciri dari project itu seperti itu. Kontekstual, nah, nanti konteksnya kita pelajari. Kontekstual itu ciri-cirinya apa? Pembelajaran yang kontekstual. Ada ciri-cirinya ya. Kalau tidak salah di sini sudah ada beberapa file kontekstual. Nah, baru 1 file. Tapi ini cari-cari di internet Bapak Ibu. Pembelajaran kontekstual cari-cari di internet ketemu 1 literaturnya gitu. Kooperatif itu ciri-cirinya apa misalnya? Kooperatif itu ciri-cirinya adalah kerjasama. Nah, di dalam setiap anggota dalam kerjasama itu diharuskan menguasai. Oke ya, jadi tetap harus materinya terkuasai dulu ya. Misalnya rendahnya partisipasi peserta didik menyediakan Google Drive agar dapat tersimpan, karyanya tersimpan dengan baik, memudahkan teman lainnya memberikan sumbang saran. Pengintegrasian pada domain. Ini teknologi pada domain apa?
kira-kira. Jadi kan ada 8 domain kan. Nah, ketika kita tidak tahu ini, Bapak Ibu, tidak tahu ini kan kita pelajari lagi yang atas tadi. Yang atas tadi kan ada 8 domain. Kita balik lagi ke sana gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini 8 domain. 8 domain. Misalnya TIK dalam menilai, bantuan TIK untuk menilai peserta didik. Nah, misalnya penilaian nilai-nilai nanti dimasukkan ke dalam Excel gitu, menggunakan quiz online. Nah, terus grup chatting, memahami cara berkomunikasi. Jadi pokoknya tentang penilaian. Ini bagaimana menilai anak. Yang kedua, domainnya TIK memahami materi. Nah, bagaimana materi ini bisa lebih dipahami. Nah, berarti mengemas materi dalam animasi, dalam simulasi, dan sebagainya. TIK memahami peserta didik. Peserta didik ini yang memvisualkan idenya menggunakan Corel Draw. Oh, yang menggunakan WhatsApp, email menampung keluhan peserta didik, forum konsultasi. Nah, ini psikologi ya. Psikologi si anak ini sebetulnya gaya belajarnya apa, gitu ya. Terus 4 dalam kurikulum, ini kaitannya dengan kurikulum, pengembangan sumber digital dan sebagainya. Dalam menyajikan data, nah ini data akademik, ini sekolah nih, tipenya tipe sekolah. Strategi pembelajaran, nah ini contoh pembelajaran berbasis web. Nah, pembelajaran dilakukan dengan telekonferensi macam-macam TIK. Nomor 7, pengelolaan pembelajaran. TIK untuk online, presensi, mengolah nilai, jadi untuk pengelolaannya. Konteks mengajar, pilihan konteks mengajar, mengajarnya pakai apa? Oh, pakai online. Nah, sekarang kita setelah coba baca itu, kita balik lagi ke sono. Bisa nggak jawab tadi? Misalnya ini saya membayangkan diri saya gitu ya, diri saya lagi belajar tentang itu. Nah, ini tadi ya. Coba kira-kira apa? Rendahnya partisipasi peserta didik. Kalau tidak disediakan Google Drive, anak-anak itu tidak berpartisipasi gitu. Anak-anak tidak berpartisipasi. Tapi dengan disediakan Google Drive, ini anak-anak lalu mengerjakan tugas bisa ditaruh di situ, sehingga teman-teman lain itu bisa memberikan sumbang saran. Penilaian terhadap peserta didik. Agak benar ya, pemahaman terhadap peserta. Oh, kalau pemahaman kayaknya enggak ya. Ini kan dalam rangka tugas toh. Tugas terus memudahkan teman lain dalam memberikan sumbang saran terkait. Berarti kan agar apa ini? Partisipasi itu berjalan kan? Kalau partisipasi berjalan kan belum penilaian kan ini Bapak Ibu ya? Belum penilaian kan? Belum. Pemahaman peserta didik tadi kayaknya enggak. Ini karena bukan persoalan psikologi, bukan persoalan bagaimana gaya anak didik kita, bukan. Tapi ini lebih kepada bagaimana siswa itu, bagaimana supaya kelas itu bisa jalan, partisipasi anak bisa tinggi. Strategi, kayaknya mirip-mirip ini, strategi. Pemahaman materi, kayaknya enggak toh. Pengelolaan pembelajaran. Nah, antara strategi sama pengelolaan. Berarti mana kira-kira yang pas? Kalau pengelolaan, misalnya kita masih bingung. Kalau saya cenderung strategi, karena ini untuk menghidupkan anak-anak supaya bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau pengelolaan tadi, pengelolaan itu bagaimana supaya kelas itu bisa berjalan, itu aja. Nah, kalau bingung, strategi sama pengelolaan, kita lihat lagi ke atas. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Jadi materi tetap penting, ya. Tidak bisa tidak bisa langsung ke soal itu, saya kira tidak bisa. Itu kalau saya loh ya. Jadi saya terus terang tidak suka terhadap misalnya
bimbingan belajar yang hanya membahas tentang soal-soal. Saya nggak suka. Tapi bimbingan belajar yang mengantarkan dulu anaknya bagaimana materi dikuasai secara cepat, lalu diaplikasikan ke soal, itu baru namanya bimbingan belajar yang nggak sekedar soal. Aku sekedar soal langsung. Oke, kira-kira yang mana? Pembahasan jadi enggak toh? Yang kedua, materi juga tidak. Memahami materi juga tidak. Memahami materi juga. Merancang kurikulum juga tidak. 5. Menyajikan data juga tidak. 6. Nah, strategi, contoh. Strategi pembelajaran. Contohnya strategi pembelajaran dengan lab, diskusi online, video untuk memotivasi. Nah, ini kan untuk memotivasi. Jadi tujuannya untuk ini supaya lebih berkualitas lagi pembelajarannya itu. Kalau pengelolaan itu sekedar pakai apa, gitu aja. Presensi online, memasukkan data, nah itu pengelolaan. Tapi ini lebih kepada strategi. Nah, jadi jawabannya yang tadi, strategi tadi. Nah, gitu Bapak Ibu. Gimana? Kalau seperti ini. Nah, nanti jangan tergantung saya ya. Artinya Bapak Ibu sekarang bisa melakukan sendiri seperti yang saya lakukan seperti ini ya. Bahwa memang belajar seperti itu. Nah, jadi ini strategi yang cocok gitu ya. Oke, sekarang nomor 10. Bisa enggak? Seorang guru menggunakan animasi video. Ah, ini bisa diduga ini. Animasi video itu mesti berkaitan dengan materi. Ya kan? Untuk menjelaskan materi. Ah, tindakan itu apa? Rancangan kurikulum jelas enggak? Ya kan? Pengelolaan juga enggak, upaya memahami juga enggak, memahami materi ya, jadi yang D. Iya, memahami materi ya. Nah, gitu Bapak Ibu, gimana? Ini loh kira-kira ya yang kita lakukan. Nanti ya terus kapan Pak itu dilakukan? Nah, ini Bapak Ibu dosen membantu Bapak Ibu belajar itu harus dimaknai strateginya aja. Gini loh strateginya. Jangan di luar jam ini Bapak Ibu tidak berusaha. Hanya belajar pada saat didampingi. Wah, itu repot nanti ya. Nggak bisa. Jadi kan saya nanti sampai jam 4, jam 2 lebih 10 menit misalnya. Jatah saya kan 100 menit. Nanti dilanjutkan Pak Sulur misalnya. Nah, nanti di luar jam itu ya Bapak Ibu jangan mengeluh kayak tadi tugas-tugas yang lain. Tugas yang lain sekarang nomor 2-kan dulu. Anggap rutinitas. Rutinitas itu ya kerjakan seperti biasa gitu loh. Apa pekerjaan rutinitas itu menantang? Kan tidak tuh. Tadi kan sudah sepakat tuh. Yang menantang itu apa? Mengajar. Yang lain-lain tadi rutinitas. Rutinitas itu sudah ada template-nya. Kenapa diributkan? Kenapa itu malah diomong-omongkan ini pekerjaan ribut macam-macam jadi enggak, itu pekerjaan yang rutin gitu loh. Harusnya tidak menjadi beban. Caranya gimana? Kasih template gitu loh. Kita siap template untuk ukuran template-nya ada, kita plok cepat. Tapi kalau memikirkan mengajar kan tidak bisa cepat. Nah, nanti di luar waktu-waktu konsultasi dengan dosen ini Bapak Ibu berusaha sendiri yang tadi memahami materinya. Di sini tadi kan sudah saya coba carikan file-file yang berkaitan, ada sampai 13 folder itu. Nah, dicoba dibaca di sana. Caranya membaca seperti tadi, dibaca cepat aja. Bagian-bagian yang penting mana? Set gitu loh. Nah, gitu caranya. Gimana? Ini sudah dimotivasi begini, masih ada keluhan, silahkan. Biar plong Bapak Ibu. Bapak Ibu itu harus plong, biar tidak ganjel di hati gitu ya. Nanti kalau masih ganjel aja nanti malah berat nanti. Monggo, silahkan. Ayo. Ini Mas Arif Budiman angkat tangan untuk berpendapat, monggo. Atau kepencet? Ayo silakan Bang. Ya, monggo.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini Pak ya, untuk yang TPAK tuh, TPA tuh berarti tadi yang di Google Drive itu Pak ya, berarti Pak ya, ringkasan materinya Pak ya. Tadi kan sudah saya jawab, tidak ada ringkasan materi. Oh, gitu. Yang ada itu file-file. File-file ya. Siapa sempat meringkas materi itu siapa? Kalau meringkas materi itu harusnya yang meringkas Bapak Ibu dong, jangan saya. Itu yang kebalik juga dari pemikiran Bapak Ibu itu. Minta ringkasan. Ringkasan itu yang mengerti ya siapa? Yang membuat ringkasan atau yang dibuatkan ringkasan? Ayo coba ngaku sekarang. Yang buat ringkasan berarti Pak. Nah, iya. Yang membuat ringkasan ya harus Bapak Ibu, jangan saya. Nanti kalau yang membuat ringkasan saya, yang mengerti saya, yang paham saya, gitu loh. Iya, betul ya? Oke, Pak. Nah, kita memberi tugas anak-anak, misalnya anak-anak kita beri tugas, ayo anak-anak diringkas. Itu kan memang untuk anak-anak sendiri. Ya kan? Nah, ini kan alasannya Pak Parno aja nggak mau meringkas, jawabannya iya gitu. Enggak saking dari bimbingan saya Pak, modulnya yang tadi itu tebal-tebal saking dari bimbingan saya Pak. Gini loh Mas, tadi kan sudah saya beritahu toh, dibaca cepat, bagian-bagian mana yang penting. Kalau perlu di highlight. Tadi kan itu file PDF kan? File PDF kan bisa dikuning-kuning bisa kan? Sudah print Pak, bahkan Pak. Yang PDF pedagogik. Sudah saya cetak yang pedagogik. Ya nggak usah dicetak, nggak apa-apa, dicetak juga nggak apa-apa. Terus ditandai kuning atau hijau. Kalau kuning itu Golkar, kalau hijau itu PKB, sorry P3. Kalau merah PDI kan bisa itu. Ya gitu loh. Terus di mana-mana dibawa, Mas Arif? Pak. Di kamar dibawa, di ruang tamu dibawa, sambil kuliah, sambil ngajar dibawa. Gitu loh, bener ini bener. Jadi dalam waktu 1 bulan coba ya konsentrasikan ke sana. Kalau enggak nanti lubang lagi nanti gitu loh. Ya, jadi mungkin dulu itu belum lolos salah satunya barangkali ya, mudah-mudahan salah ya. Salah satunya itu kurang perhatian mungkin ya. Sekarang cobalah dikonsentrasikan ke sana gitu ya. Nah, memang nanti ketemunya dengan saya ya cuma 100 menit seperti ini, banyak ngobrolnya, banyak dimarahin, banyak disentil-sentil, banyak di apa gitu-gitu kan. Nah, yang waktu banyak kan ada di Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya waktu yang banyak ya, sambil lihat TV, sambil dengarkan itu pengadilannya Sambo, kita bawa buku gitu loh. Ya sambil lihat bola. Nanti malam apa Mas Arif jadwalnya? Siapa? Yang jadwal siang siapa? Jago saya kalah kemarin Pak, Argentina. Oh mesti lu Argentina? Iya kalah kan dengan Arab. Kalah. Itu termasuk itu menganggap enteng. Masuk beberapa kali tapi offset gitu. Saya juga melihat kayaknya. Terlalu tinggi kayak offset. Itu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa seger gitu loh. Bisa seger menyambut UP yang baru ini gitu loh. Itu sikap sangat penting loh ya. Sikap ini sangat penting. Begitu nanti kita masih anggap pekerjaan ini berat, yang lain berat. Aduh, ini kayak terbelenggu. Kapan tidak terbelenggu ya? Gitu loh. Jadi buat sekali-sekali jadi guru yang enteng gitu loh. Yang lain-lain itu anggap ya template yang lebih menantang, ngajar gitu loh. Guru merdeka. Nah, silakan ayo siapa lagi yang ingin berkomentar supaya lebih. Jadi Mbak Yesi kayaknya ya, monggo Mbak Yesi. Mbak Yesi, Mbak terima kasih Pak. Oke, monggo. Setelah itu Mbak Hasan nanti ya. Iya, terima kasih Pak. Karena sebelum hari ini tuh saya belajarnya itu saya pakai soal Pak. Jadi soal-soal itu saya jawab pakai Google, baru saya baca ulang. Tapi ini tadi saya baru paham. Sebenarnya bukan kita fokus ke soalnya, tapi materinya dulu yang kita pahami benar-benar, baru tanpa membuka Google kita bisa mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih tips untuk siang ini Pak. Lah iya ya, lah iyalah. Makanya tadi kan saya bilang, saya benci sekali pada bimbingan belajar yang langsung bahas soal. Jangan itu, kalau kita nanti anak-anaknya Bapak Ibu ya,
anak-anaknya Bapak Ibu atau cucu-cucu saya lah. Ya. Jangan dimasukkan ke bimbingan belajar yang cuma mengerjakan soal. Betul. Nah, itu nanti habis mengerjakan soal nggak ngerti. Itu seperti soal-soal olimpiade itu loh. Pinter olimpiade tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi yang penting itu materi. Ya, yang penting itu materi gitu loh. Jadi materinya paham, kalau soal tidak bisa balik lagi ke materi. Soal itu kan dibuat dari materi, bukan materi dibuat dari soal. Ya, betul nggak? Iya, Pak. Betul kan? Yep. Soal itu dibuat dari materi, makanya materinya dulu kuasai. Jangan kebalik, soalnya dulu, materinya bingung gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau saya dari dulu, ya materinya terkuasai, ketika ke soal tidak bisa, balik lagi. Saya tadi terus terang nggak bisa tadi, soal tadi. Nggak bisa, tapi saya balik lagi jadi bisa gitu loh. Ya. Nah, dan skemnya harus cepat ya. Skemnya itu baca ini yang penting yang mana yang cocokkan dengan kisi-kisi mengendaki TPACK. TPACK apa pengertiannya? Lalu dibaca aja dulu ya. Dibaca seret, misalnya sampai tadi 8 domain. Sampai 8 domain TPACK kok nggak ngerti? Coba naik lagi ke atas. Balik lagi, naik lagi gitu loh. Terus kalau sudah kira-kira agak paham, baru cari soal. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan kebalik. Tadi Mbak, selain Mbak Yesi tadi belakangnya siapa tadi? Mbak aduh saya kok lupa tadi yang angkat tangannya. Ini Mas Arif kok angkat tangan lagi? Mau tanya lagi Mas Arif? Tadi di belakangnya Mbak Yesi tadi siapa tadi yang angkat tangan? Enggak ada ya. Oke, jadi Oke Pak, berarti begitu Pak ya. Jadi untuk nyiasati waktu yang terbatas, berarti kita begitu Pak ya. Jadi ada soal-soal kalau kita bingung tuh nanti langsung ke materi, nanti di garis bawah gitu Pak ya. Betul, iya. Itu yang paling. Jadi kalau kita belajar soal juga bingung kan, materi juga bingung, kisi-kisi juga bingung, diintegrasikan aja ketiganya. Mana yang Bapak Ibu nyaman? Boleh dari kalau saya itu kisi-kisi dulu. Dari kisi-kisi dulu ke materi. Materi itu misalnya saya kok belum paham, saya balik lagi, belum paham, balik lagi. Saya tandai di sana lah. Saya tandai dengan PDI boleh, merah. Saya tandai dengan kuning, Golkar boleh. Saya tandai biru, PAN atau Demokrat boleh. Saya but gitu. Kalau sudah saya print ya berarti saya beli stabilo gitu ya, bermacam-macam. Kalau di laptop ya saya pilih itu kan ada PDF-nya kan bisa kan ditandai. Nah, bolak-balik nanti baru ke soal. Soal nggak bisa balik lagi ke materi gitu loh. Nah, terus itu diulang-ulang. Diulang-ulang ini penting karena ini terus terang Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan sudah umur 30-an ya. Saya kira nggak ada kan yang di bawah 30 ya. Itu kemampuan otaknya itu sudah berkurang. Mengingatnya itu sudah berkurang sehingga harus berulang-ulang bolak-balik. Tapi kalau yang dibolak-balik jangan soalnya menurut saya. Yang dibolak-balik itu materinya. Materinya dibaleni itu materinya. Biar materinya itu agak kerasan dengan kita gitu. Ya, karena ini kan ilmu sulit ya. Oke. Misalnya hari ini kita masih ada waktu ya, sekitar 20 menit. Hari ini kita akan perangkat pembelajaran berbasis media TPACK sudah. Perangkat pembelajaran berbasis TPACK. Ini kita coba lihat aja sekalian ya. Sekalian kita lihat. Kalau di situ di jadwal yang sudah saya bagi itu di modul 4 adanya. Kita bukalah modul 4 gitu. Oke, jadi kalau di sini Bapak Ibu, nah di sini ya, perangkat pembelajaran fisika berbasis TPACK. Nah, ini ada di modul 4. Nah, modul 4 kita buka. Nah, misalnya ya. Nah, modul 4 kita buka. Tapi di situ nggak ada halamannya ya. Nah, ini yang khusus TPACK di berapa ini? Kita coba lihat isi daftar isinya.
KB1 kan kayaknya belum ya. KB1 belum, KB2. Ini ada STEAM, tapi model-model aja di sini ya, tidak menunjukkan. 3 blended berbasis project. Oh sudah ini ya, nggak ada khusus yang TPACK. Nah berarti ini ya dilihat aja salah satu ya, misalnya berbasis project misalnya. Nah ini kan ada ini berbasis project misalnya. Berbasis project itu intinya di mana? Ini misalnya kita cari ya, cepat ya misalnya ya. Berbasis project. Ini sambil cepetan ya. Kira-kira intinya di mana? Project terstruktur, project sesuai topik, project terbuka, tertutup. Nah ini macam-macam project yang di sini. Mendorong. Oke, terus. Ini penting. Teori konstruktivisme. Nanti apa? Prinsip-prinsip konstruktivisme itu nyata macam-macam ini ya, sosial, kolaboratif, dan sebagainya ini. Terus pengalaman otentik itu nyata, jadi dia benar-benar berbuat. Nah di sini ini ada kata-kata kunci, Bapak Ibu. Nah ini kata-kata kunci nih. Kalau bisa saya buat begini Pak, warna kuning, saya Golkar ini. Nah ciri khas PJBL adalah dihasilkannya produk sebagai bentuk hasil belajar. Udah ini intinya, berarti ada project. Nah, PJBL dibantu pertanyaan menantang. Nah, ini juga nanti projectnya itu dibuat berdasarkan pertanyaan menantang dari sana. Nah, udah ini cirinya ya. Kemudian, jadi membacanya cepet aja. Merancang pembelajaran project. Terus prinsipnya dapat beberapa KD ini. Nah ini dibut ini malah menghasilkan produk. Terus project terstruktur dan sebagainya. Langkah-langkah merancang. Pertama ini nih ya. Ini caranya merancang awal, ini belum langkah-langkahnya. Tadi kan RPP ya. Tadi apa ini sorry. Perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran berarti katakanlah indikator kata-kata operasional setiap KD memiliki merinci dan sebagainya. Nah, ini misalnya indikatornya. Ini tapi pelajaran lain ini ya. Sosial budaya ini bukan fisika ya. Bukan fisika. Menuliskan tujuan dan sebagainya. Nah, saya kira nanti pembelajaran berbasis TPACK itu ada di langkah-langkah pembelajaran, Bapak Ibu. Langkah-langkah pembelajaran ini nih, langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah-langkah pembelajaran, inti penutup. Misalnya di sini. Di sini ada nggak ini? Hot 4 karakter 4C literasi. Apersepsi. Nah seperti ini misalnya. Peserta didik berdoa kelas, peserta didik tujuan. Ini kan belum ada apa-apa kan, belum ada bantuan TIK. Menayangkan video. Nah begitu ada video berarti sudah menayangkan video dalam dimensi apa? Satu pusat kerajinan. Nah, berarti untuk materi kah atau apa? Nah, paling tidak ini video. Ya, terus apalagi? Video menunjukkan proses seorang pemuda yang matang ini. Tanya jawab berdasarkan video. Jadi ada di situ video. Video itu berarti sudah TPACK tadi. Pertanyaan dilontar guru, produk macam-macam, budaya lokal, terus
bahan materinya apa, teknik warna tertentu, bagaimana proses pembuatan, kemudian apalagi nih, membaca pedoman penyusunan proposal modul tentang bidang subsektor literasi. Nah, membaca pedoman. Nah, ini juga pedomannya nanti ada di mana, ya. Ini berarti kan sudah memanfaatkan juga. Terus rencana proyek, terus, nah nanti di sini nih di langkah-langkah ini masukkan semua teknologi yang mungkin baik dipakai siswa, baik dipakai oleh guru, gitu. Nah, berarti itu sudah menggunakan TPACK. Berkeliling, macam-macam, SWOT, macam-macam, S-breaking. Nah, S-breaking ini tinggal menggunakan apa? S-breakingnya kalau menggunakan teknologi ya berarti cocok. Nah, ini Facebook. Nah, ini ada Facebook ini. Kelompok yang sudah selesai mempresentasikan idenya diupload di Facebook. Nah, berarti Facebook kan seperti Google Drive tadi ya, seperti Google Drive, terus tadi Google Form, macam-macam tadi kan masuk di sini. Kemudian apa lagi? Memotret sketsa, mengupload, nah ini Instagram atau Facebook. Nah, berarti kan bisa kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berarti ini sudah berbau TPACK. Jadi TPACK berikut dalam langkah nanti bisa dilihat. Nah, gimana? Punya gambaran? Berarti yang penting ketika kita RPP kita itu sudah berbau TPACK atau belum, lebih dulu paham TPACK atau langsung buat RPP-nya? Gimana? Terus paham TPACK. Iya, paham TPACK-nya dulu. TPACK itu T-nya apa, P-nya apa, C-nya apa, K-nya apa gitu. Technological, pedagogical, and content knowledge misalnya gitu. Itu harus sekarang sudah harus tidak asing loh TPACK itu. Hanya apa N kelihatannya, technological, pedagogical, and content knowledge. Utamanya kan ada konten, ada pedagogik, ada teknologi. Lalu digabung bagaimana teknologi itu bisa ke knowledge, bisa ke pedagogiknya. Gitu. Sehingga terus itu diramu dalam. Jadi setiap kali kita mengajar, kita harus berpikir materi ini bisa dibantu teknologi apa. Saya dalam mengajarkan bisa dibantu teknologi apa. Nah, di situ teknologi TPACK itu masuk. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira. Silahkan berpendapat. Harus ini banyak yang katakan ya. Mbak Yeni Hidayah, silahkan. Pak, ya silakan. Mau bertanya, sharing apa? Berarti untuk yang RPP suaranya putus ya. Dengaran suaranya. Coba mungkin off cam ya. Waktu bertanya ini off cam. Sinyalnya mungkin Pak. Ya, monggo Mbak. Terkait tadi iya, putus lagi ya. Putus lagi Mbak Yeni. Atau mungkin bisa ditulis di chat. Kan ada chatnya ya. Ada chatnya kok yang bisa untuk menulis. Oh ini nih, ada ini. Itu bisa di chat aja ya. Di chat aja kita coba baca. Novi Ahadiah. Saya mencoba baca dengan cepat, tapi
tidak di modul kok kayak penting semua. Nah, kalau masih menganggap penting semua berarti belum bisa scamming. Gitu ya. Cocokkan dengan kisi-kisi. Yang penting yang mana? Kan yang penting itu definisi, terus pengertiannya apa, tahap-tahapnya apa, kalau diterapkan bagaimana, kan gitu-gitu aja. Ya. Keterkaitan TPCK dalam RPP apa? Silakan Mbak Yeni, Mas sudah terdengar suaranya. Malah kedengaran suara yang lain-lain ini. Oh ini Mbak Yeni. Keterkaitan TPACK dalam RPP apakah perlu dituliskan? Loh, keterkaitan TPACK dalam RPP apakah perlu dituliskan? Sepanjang diperlukan. Sekarang kalau saya membina mahasiswa saya, ya saya mewajibkan, misalnya menggunakan video. Nah itu dalam kurung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi apa? TP, teknologikal pedagogik. Gitu. Nah itu tergantung aja. Tergantung kalau ingin diketahui oleh orang lain, ya ditulis. Tapi kalau sekedar tahu sendiri ya nggak usah ditulis. Ditulis itu sebetulnya kan nanti kebutuhannya untuk jika dipakai orang lain. Ya kan? Kita menulis RPP lengkap itu juga dengan tujuan nanti kalau diajar oleh orang lain itu jelas. Kalau kita mengajar sendiri kadang-kadang kan cuma butuh RPP 1 lembar ya. Bisa kan? Nah, tapi kalau RPP kita tulis lengkap ya nanti bisa dibaca oleh orang lain. Jadi apakah TPACK perlu ditulis dalam RPP? Jawabannya perlu ya agar jelas. Kalau sudah jelas ya nggak usah ditulis gitu ya kira-kira. Tapi kita tahu TPACK-nya itu ada di mana, pedagogiknya ada di mana, kontennya ada di mana, teknologinya ada di mana, gitu kita harus tahu. Yang penting tadi kan itu ya. Oke, ada lagi. Monggo. Ya, silakan, Mas Ahmad. Ahmad Sujat, Pak. Sorry, Pak. Kalau saya lihat tadi TPACK itu kayaknya enggak jauh beda. Dulu ada istilah RISTIK, Pak ya, sekolah rintisan TIK gitu. Termasuk sekolah saya. Dan itu penggunaan PowerPoint itu kan sudah kalau enggak salah tahun 2010. Hanya saja kita booming dengan Google Meet, terus Instagram, Facebook itu karena pandemi mungkin. Jadi saya juga baru tahu ada istilah TPACK ya setelah melihat schedule dari Bapak kemarin. Dan ini tadi saya kalikan kayaknya tidak jauh beda, hanya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Insya Allah begitu Pak. Dan terima kasih Pak. Motivasinya terus terang saya MIPA murni Pak. Jadi sarjana tidak berpendidikan. Terima kasih, ada istilah-istilah baru bagi saya Pak. Ya, oke. Iya betul Mas Ahmad Basori ya. Betul tadi ya. Jadi seperti cuma sekarang itu dinamakan TPACK gitu aja loh. Sekarang itu namanya keren TPACK gitu ya. Sekarang lagi diteliti banyak orang gitu. Intinya ya bagaimana teknologi itu dimanfaatkan dalam pembelajaran. Apa saja ya, sekarang ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp, ada Google Classroom, ada Canva, ada macam-macam pokoknya ya. Gunakan semua di situ. Ada simulasi, ada animasi, ada video, ada pokoknya seluruh itu jadikan sumber belajar semua. Nah kalau begitu nanti kan ngajar itu enak ya, nggak usah misalnya kita nggak usah menjelaskan kan materi itu. Materi cukup anak-anak disuruh aja ini buka link ini. Kalau perlu ya materi itu kita kemas dalam satu modul. Di dalam modul itu ada link-link video, link-link animasi, link-link
PowerPoint, link-link apalah, link-link apa saja bukunya itu kita berikan ke siswa, cukup kan? Nah, kita cukup fasilitasi. Jadi enak kok sekarang ya, walaupun kita tidak berpendidikan bisa, ya. Terima kasih. Saya juga tidak berpendidikan selama 15 tahun, kalau boleh cerita itu, bahkan lebih ya. Saya S1 saya pendidikan, lulus tahun 89. Setelah itu murni tidak berpendidikan sampai 2009. Berapa itu? Hampir 20 tahun kan? Benar kan? 89 sampai 2009. 20 tahun itu non pendidikan. Orang tidak berpendidikan, baru 29 sekolah lagi. Baru 13 tahun kan? Menjadi orang berpendidikan, menjadi sadar lagi lah gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, ya. Silahkan, ayo. Siapa lagi? Jadi penting ini ya, motivasi ini ya. Mbak Yeni, silahkan. Ayo, Mbak Yeni, silahkan. Ayo, Mbak Yeni, silahkan. Masih mute? Masih mute? Ya, kadang hidup, kadang enggak mic-nya itu ya, kayaknya ya. Atau ditulis saja. Ditulis saja di chat. Ditulis saja di chat juga bisa. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Saya setengah satu, jam 2 lebih 10 ya? Sorry. Lebih berapa? Setengah satu 90 ditambah 10 ya? Lebih 10 Bapak. 2 lebih 10 Bapak. Berarti udah berakhir. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ketemuan yang pertama ini mohon maaf. Saya sudah jadi orang Malang, omongannya tidak bisa halus. Ya, omongannya sudah menyentak-nyentak gitu ya. Kalau menyindir orang nggak ketulungan sindirannya. Jadi yang terasa ya silahkan sakit hati nggak apa-apa gitu, tapi jangan keluar ya dari kesempatan kita di sini ya, gitu. Jadi memang gaya saya seperti ini sekarang. Jadi kalau menohok orang saya itu paling suka itu ya, biar terasa sekalian, biar nanti dirasakan gitu. Bener nggak ini yang diomongkan ini gitu loh. Jadi sekali lagi saya tekankan ya. Guru itu sering mengeluh, itu yang saya paling tidak suka. Dan yang dikeluhkan itu pekerjaan rutin. Pekerjaan rutin itu harusnya ada template. Udahlah dikerjakan aja sesuai template tahun lalu kan selesai. Cepat. Sekarang ada teknologi, ya kan? Ada teknologi, plak itu selesai. Tapi yang mengajar ini nggak pernah dipikirkan gitu. Sehingga ada alasan. Mengajarnya gimana? Kok nggak bagus? Iya itu pekerjaan yang lain banyak. Itu aduh itu jadi kambing hitam akhirnya ya. Gitu. Nah sekarang UP ini tolong Bapak Ibu konsentrasi ke sana gitu ya. Ya ngajarnya sementara dibuat aja seperti yang lalu-lalu biarlah ya. Nah tadi sudah kita beri contoh kan. Saya tadi tidak buka sebelumnya, termasuk soal-soal tadi tidak buka sebelumnya. Dan modul 2, modul 4 tadi tidak buka sebelumnya ya. Cuma saya biasanya daftar isinya. Daftar isinya apa sih ini gitu. Jadi saya menduga ini ada di modul 1, modul 2 KB1 itu berdasarkan daftar isi. Tapi isinya sendiri saya tidak tahu. Nah, jadi cara belajarnya di scamming dengan cepat. Kalau belum dimengerti balik lagi sampai ya paling tidak ada perubahan lah. Tadi sebelum baca itu tidak ngerti, sekarang baca baru ngerti. Baru nanti ke soal gitu ya. Nah, soal tidak bisa, balik lagi ke materi, balik lagi. Nah, jangan terus yang penting lagi gunakan waktu selain waktu ketemu seperti ini, karena ketemu seperti ini kan waktunya terbatas ya. Saya diberi waktu 4 kali, ini sudah 1 kali terlampaui, berarti kan tinggal 75%. Padahal pedagogik tadi poin 81 sampai 100 tadi. Ya kan pedagogik yang diserahkan saya itu poinnya 81 sampai 100. Jadi kalau itu ada soal mungkin ada 20 soal sendiri itu di sana.
Nah, jelas tidak mungkin ya kalau Bapak Ibu bertumpu ke penyaji itu tidak mungkin gitu ya. Apalagi tadi disuruh buat ringkasan lah, disuruh buat soal lah, itu jelas tidak mungkin gitu ya dengan itu seperti ini. Nah, yang mungkin ya kita manfaatkan seperti tadi. Oke, cukup ya Bapak Ibu? Ya, cukup. Ya, mohon maaf kalau saya hari ini perasaan Bapak Ibu. Memang sengaja ya, saya sengaja supaya Bapak Ibu bangun dari tidur yang lama. Bapak Ibu sudah tidur lama itu. Betul Pak, betul sekali itu Pak. Terus Bapak. Ini ada yang bilang sudah 5 tahun itu kayak trauma. Waduh, saya membayangkan gimana penderitaan selama 5 tahun ya. Gitu ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak. Ya, kita tidak tersinggung Prof. Tapi ini sebagai motivasi kami yang selalu kita mengeluh dan mengeluh. Ya, oke. Terima kasih. Kalau tersinggung pun tidak apa-apa. Memang saya sengaja. Gitu ya. Saya sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh ya, begitu Pak.